Pertama-tama, marilah kita lanjut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua yang ada di Bapak Ibu bisa melakukan ilmu mengalihkan tangan sehingga bisa menjadi dalam selaku sekretaris forum komunikasi dan itu membuka acara ini sebagai pengantar dari diskusi yang akan kita bahas terkait dengan bicara-bicaranya. Kemarin kami juga sudah diundang menghadiri forum diskusi grup oleh Kesbangpol Kota Bengkulu. Program mereka sama secara swadayana ini kita akan hidup di wasari yang mobile yang menghormati Bapak Lurah Kelurahan Pematang Gubernur selaku ahli rumah menjadi adan tempat kelapa kita pada sore hari ini. Kemudian kita hormati pengurus RPM Kota serta pengurus RPM Kecamatan dan kita yang hadir pada RPM Kelurahan. Jadi pada kesempatan sore hari ini sengaja kita rapat di Pematang Gubernur ini. Barangnya kemarin itu saya sengaja lagi tekan biar memang tidak ada alasan terjauh. Tapi kalau kemarin itu sudah luar biasa dari sini agak ngotot tentang risikonya. Berarti Yunan Jawa adalah seperti atau tujuan. Tadinya kalau dengar misalnya depan mobil di Patrika misalnya tadi itu paling waktu aja terjawab gitu. Tapi kalau terjadi berarti sudah luar yang terjawab. Benar yang selaku menyiapkan dan menyediakan tempat waktu yang dari kami forum RPM Kecamatan. Dan ini sengaja Pak Lurah bahwa sebenarnya rapat ini memang berjenjang rencananya dari RPM Kota kemudian dari RPM Kecamatan nanti langsung nanti sosialisasi juga di tingkat kelurahan. Tapi ketika kita hal ini bisa kita lakukan sekali rangkul 2-3 pulau terlampau, tidak ada salahnya bahwa itu hanya untuk kepada sasarannya. Tadi terima kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian kami hormati. Jadi apa yang disampaikan secara garis besar oleh pengantar dari Pak Sekretaris tadi, bahwa ada rapat kita pada sore hari ini adalah kita akan menjawab menindaklanjuti program pemerintah Kota Bengkulu dalam bentuk dinas kecamatan dan kelurahan itu berdasarkan mereka sudah tahu program yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota dalam rangka Merdeka Sampah. Substansi daripada Merdeka Sampah ini adalah bagaimana sanitasi lingkungan terjaga, bagaimana Kota Bengkulu menjadi bersih, dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Itu substansinya. Kalaupun ada reward dari punishment, artinya penghargaan pada ruang kebersihan, dan ini sebagai stimulus pada bangsa agar supaya ada daya tarik, daya hidupnya kawan-kawan yang di bawah dalam rangka untuk membersihkan lingkungan di masing-masing. Tapi hal yang paling penting yang perlu kita garis bawahi bahwa ada satu yang sangat-sangat krusial, yang sangat mendasar. Sama halnya ketika pada saat kita FGD di ekstraordinary kemarin, saya jujur kemarin hari Sabtu, Minggu, Senin saya dapat undangan selalu oleh pemerintah kota, selalu urusan bagian busuk-busuk lah. Betul apa? Apalagi tinggal saya juga tempat pembuangan yang busuk-busuk sekarang ini. Jadi hal yang paling perlu digarisbawahi, kita ini kan tergantung amanah, ada beban moral, beban psikologis, beban tanggung jawab yang ada di kita di RPM Kota Bengkulu ini. Apa beban itu? Sesuai dengan amanah daripada Perda dan Regulasi Perda nomor 2 2011 itu, salah satu penanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di Kota Bengkulu ini, yang satu LPM, yang kedua Dinas Lingkungan Hidup.
Lantaran Kano. Weh, selamat datang Pak Ibda. Perwira. Ini baru kali jadi dirikan. Pak Ibda Iran. Silakan. Jadi kalau orang sekota Bengkulu ini tahu dan membaca Perda Nomor 2 2011, lalu dikaitkan bagaimana sampah menumpuk dan tidak terkendali itu, raso-raso lojo kecipratan lah mumpuk kita LPM Kota Bengkulu. Karena apa? Biasa kan kalau netizen ini ada Kota Bengkulu. Nah itu kan ada diatur oleh Perda. Salah satu yang jawabnya ada LPM. Mana LPM-nya mana? Kan itu kira-kira. Tapi kata kita jarang membuka Perda, Lebaran itu seolah-olah semangat itu orang tidak tahu. Tapi kita punya LPM punya alasan strategis juga ketika persoalan belum bisa kita tetangani. Jadi ketika Perda Nomor 2 2011 namanya Bang Ken Wali Kota waktu itu sesuai amanah, salah satu menjawab pengelolaan sampah yang ada di ada LPM. Ada terbagi dua. LPM bertugas sebagai kepentingan sampah rumah tangga, lingkungan sekitar. Ada kalau kawasan industri dan masyarakat Jawa Dinas Lingkungan Hidup. Makanya di dalam Perda itu juga salah satu dijelaskan untuk PKK pertama dalam rangka pengelolaan sampah oleh LPM itu sarana prasarana pendukung di backup oleh pemerintah kota. Makanya waktu itu ketika Perda Nomor 2 2011 diturunkan, digelontorkan pula 3 buah unit kendaraan roda 3 kailing apa? Nah itu dibagi setiap keluarkan waktu itu. Tapi persoalan kemudian ketika itu sudah digelontorkan, Perda itu kan masih punya turunan. Artinya saya lihat dalam Perda Nomor 12 itu ada sekitar 4 atau 5 yang harus diatur oleh Perwal. Contoh, ketika diserahkan penjawab pengelolaan sampah Kota Bengkulu pada LPM, bahwa unit dalam rangka pengelolaan sampah ini susunan organisasi mekanisme adalah diatur oleh Perwal. Itu salah satu contoh. Nah sampai hari ini Perwal itu belum ada sama sekali. Makanya kemarin ketika pengelolaan sampah roda 3 itu yang dikelola oleh PM itu kejadian. Jadi tidak punya metode, tidak punya kurikulum. Artinya kebijakan yang di kelurahan A berbeda dengan kebijakan di kelurahan lain. Nah singkat cerita Perwal tidak ada, aturan Perwal. Nah roda 3 yang dibayar pemerintah kota waktu itu udah katakan dia rusak habis. Ini ada lagi, ada lagi. Kalau udah ada, alhamdulillah nasibnya mati berarti yang masih ada. Kalau kami sekarang ini ada lagi. Nah, jadi itu sudah saya sampaikan Pak Wali. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ketika sampah ini makin hari makin kesini, makin meringsek di Kota Bengkulu dan menjadi persoalan, makanya Perda ini disegar kembali, dibangun kembali, diingat kembali. Nah ketika ini dibangunkan ini, maka salah satu jawab kembali di pundak kita LPM Kota Bengkulu. Nah di dalam pertemuan berbagai bentuk saya sudah menyampaikan awali dengan kembali lingkungan hidup sampai tidak berpikir bagaimana grand design-nya untuk bagaimana mengelola sampah di Kota Bengkulu agar bisa tercapai, bukan hanya membuang sampah yang di tempat pembuangan akhir, tetapi bagaimana sampah itu bisa diulang menjadi usaha produktif seperti apa yang pernah dilakukan dan sudah dilakukan kawan-kawan yang berperan masing-masing. Nah, menindaklanjuti program Pemkot dalam Merdeka Sampah ini, satu, instruksi Pak Wali Kota bahwa tidak ada lagi sampah tertumpuk di pinggir-pinggir jalan, di badan-badan jalan yang dilihat oleh orang banyak. Sampah di Kota Bengkulu ini per hari tidak kurang 400 ton yang harus dibuang tiap hari. Dari 400 ton itu, penyumbang juga terbanyak itu adalah sampah warga. Sampah dari warga-warga itu, baik sampah organik, sampah anorganik, sampah plastik, sampah kertas, sampah yang dibuang habis yang tidak bisa dimanfaatkan menjadi usaha produk atau efisien dan efektif. Nah, berangkat dari persoalan bagaimana ingin mereka sampah ini,
ketika ada peran LPM di situ, kemudian Pak Wali juga memberikan amanah dan sedikit lebih intens kayaknya dengan LPM, dan kita sudah jelaskan segala macamnya itu, maka sekarang ini perlu bagi kita untuk menyusun barisan, merapatkan barisan. Bagaimana Perda Nomor 2 tahun 2011 berkaitan dengan tanggung jawab kita ini, kita maksimalkan peran itu. Bagaimana cara peran untuk memaksimalkan ini? Langkah pertama dalam rangka untuk pengelolaan sampah dari Kota Bengkulu, kita memulai dari komunikasi dengan pihak kecamatan, LPM Kota dengan kecamatan, LPM Kecamatan berkomunikasi dengan Pak Camat. Bagaimana nanti berkomunikasi Pak Camat yang mengundang lurah, yang pada intinya bahwa memberikan amanah dari kecamatan ke lurah agar RT dalam tanda petik khusus untuk yang di perumahan-perumahan. Saya tidak tahu di tempat kau toh di Kalimun, kalau tempat saya sudah tahu lagi berapa buah perumahan, banyak, mungkin 20 dia. Banyaknya. Nah, jadi itu yang perlu disampaikan. Dan ketika begitu banyak penyumbang itu dari warga, ya bayangkan aja perumahan ukuran 10 kali 12 lah ketemu kalau kiri dalam segala macam tembok. Nah, mana aja tempat. Akhirnya mereka dengan masuk ke Kartensoi, saya bikin juga pagi-pagi lewat ada sungai pasti tinggal katanya. Saya ambil aja di kiri, geser ini pakai kaki ke lalu. Kadang di bukan pulau itu kita orang-orang biasa, plat merah pulau. Umumnya plat merah pulau. Kata kok ada. Kami pernah ke orang tidak tahu kan, kami buka atau selainnya, ternyata muncul ada undangan, ada surat-surat. Itu kok tengok ada nama siapa? Tempat perumahan pindah, kok ada undangan pesta di Goa. Pasti rumah kau lah, buangnya nih, tidak katanya lagi. Nah, itu cara untuk menangkap pasar, dan menangkap free gitu, menangkap free. Nah, itu strategi. Nah, maksud saya Bapak-Bapak sekalian, hari ini kita rapat bahwa kita seragamkan barisan kita ini mulai hari ini dengan diundang kawan-kawan di forum kecamatan ini untuk berkomunikasi dengan Pak Camat masing-masing yang ada nomor kontak dengan saya sudah menyampaikan minta tolong berkomunikasi dengan kecamatan undang-undang lurah itu kan instruksi Pak Wali Kota. Nah, artinya bagaimana tidak ada lagi yang di warga perumahan itu misalnya dari orang 100 kakak yang cuma lewat retribusi cuma orang 20 kakak, ya 80 kemana? Ya kita tidak tadi. Nah, artinya dengan mereka kompensasi 15-20 atau 25.000 per bulan, saya pikir tidak terlalu berat kalau ingin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rapat nanti atau bertemu dengan komunikasi dengan Pak Camat masing-masing nantinya, Ibu Camat masing-masing, mengundang Pak Lurah nanti. Saya siap hadir untuk kita bersama-sama untuk dalam rapat itu. Karena ini bukan hanya sekedar kepentingan kita LPM, tapi kepentingan Kota Bengkulu, ada instruksi Wali Kota, dan kita juga bertanggung jawab sebagai warga Kota Bengkulu. Nah, kemudian itu yang pertama instruksinya. Yang kedua, sosialisasi Perda. Perda ini kenapa perlu sosialisasi? Perda ini memuat bukan hanya sekedar memungut sampah yang ada ini dibuang di TPA Eksbatun. Tidak, tetapi di dalam Perda ini juga dijelaskan bagaimana strategi penanganan sampah, arti memilah dan memilih sampah yang produktif dan non produktif, sampah organik dan sampah non organik. Artinya bagaimana sampah yang busuk menjadi harum bisa bernilai ada gambarnya pahlawan, baik warna biru maupun warna merah. Ya betul kan? Itu yang kita ingin kita kejar target. Artinya yang busuk kok pajak jadi harum, yang ada warna biru, warna merah. Artinya sampah ini dikelola dengan proses manajemen yang kita lakukan. Kenapa? Begitu banyak peluang potensi usaha produktif yang bisa ditumbuh kembangkan lewat sampah ini kalau kita ingin. Karena kita punya belum ilmu, ilmunya banyak. Kalau memang kita perlu cari banding, kita adukan. Ternyata kelurahan dan Pak Lurah dan bidang kita sudah.
Sungai LPM tidak diajak, cemburu beliau. Tapi tidak apa-apa, yang penting mereka paham. Bahkan saking kandanya, saya kemarin izin Pak Lurah, karena kita juga pengurus dari provinsi, saya sudah bawa investor dari Badan Bank. Dia mau investor, mau investasi 250 miliar bola sampah di Kota Bengkulu ini. Tapi persoalan kemudian karena ada kaitan dengan regulasi dan TTP-nya, artinya ada kewajiban, ada hak tanggung jawab pemerintah, maka itu belum bisa. Oke, itu kita bayangkan. Nah, kalau hasilnya agil, kita mulai dari aku satu dari hal yang kecil dulu. Apa hal yang kecil yang bisa menumbuhkan usaha produktif ini? Memilah, memilih, lalu kemudian kita menyetir yang mana bisa didaur ulang menjadikan kebutuhan konsumsi gitu untuk menjadikan nilai uang. Siapa yang sudah kita lakukan? Aduh, ini terbuat dari ikan emas, dari Kecamatan Kemudian sudah melakukan, mereka punya bank sampah. Kemudian ada di Cempaka Permai sebagai ikon contoh sudah mengolah sampah lakukan itu. Apakah itu cukup? Belum. Ada keinginan dalam pikiran saya bahwa LPM itu jadi toke, jadi ini. Artinya apa maksud saya jadi toke? Ketika sampah sudah terorganisir, mereka sudah termasuk dalam retribusi pungut sampah, mereka tidak segan-segan bayar 10 atau 15 ribu per bulan. Sampah yang ada di warga diambil oleh LPM. Lalu kemudian kalau LPM beli pula dengan warga besok-besok tidak perlu lagi keluar duit 15-20 ribu. Dari kertas yang sudah ditaruhkan di siko, plastik yang taruh di siko, itu nilaikan berapa duitnya. Artinya dari buangan sampah dia bisa menjadi duit. Nah itulah mereka tidak perlu lagi keluar kocek dari anggaran rumah tangga. Itu target kita. Lalu bagaimana sumber pendanaan anggaran dan segala macamnya itu? Nah ini akan kita bicarakan bersama-sama dan itu perlu. Kalau swasta cepat nangkap hal begini, tapi kalau kita di sendi, artinya bagaimana kita kaitkan memberikan kota, mau tidak mau kita coba berarti berikan kota. Makanya keluhan persoalan yang ada tentang kinerja LPM saya sampaikan dengan Pak Wali. Makanya pada saat kita di MPD, saya sanjung Pak Wali waktu itu ketika ada 15 kali Bapak Wali menyebutkan LPM. Saya terima kasih. Jadi saya paparkan tentang kelemahan, kekurangan. Kami tidak bergerak nak nolong, tapi apa daya maksud hati melenggunung tapi tangan tidak sampai. Maka jatuhlah ada kesimpulan dari beliau. Jadi ada wacana, tapi belum mutlak. Namanya pengesahan APBD tidak begitu mudah bagi kita. Ada wacana Pak Wali ini bagaimana di backup dalam bentuk segi budget anggaran. Artinya dalam pengelolaan sampah nantinya LPM bisa bergerak pun setiap keluaran akan dianggarkan. Soal nilai kita belum tahu. Ini kan kemampuan dari APBD kita. Kalau baksonya bisa 50 juta, kalau zaman dulu pernah digelontorkan, tapi bukan 50 juta segalanya digelontorkan LPM, ada PKK atau kegiatan pemudaan segala macam. Nah ini baru wacana. Saya belum pernah memastikan, tapi ini tugas kita. Tugas kita untuk bagaimana apa yang disampaikan lewat mulut Pak Wali itu kita dorong. Nah tugas kita tadi mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau seperti 20 juta tiap kelurahan bisa tertangani. Nah dari duit 50 juta per kelurahan, saya juga berpikir juga menghayal. Kita bicara masalah toke tadi. Lah kalau saya ada 67 kelurahan, investasi saja 10 juta saja. Berarti itu nanti ada modal dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Bengkulu sebanyak 670 juta. Itulah modal kita. Jadi seluruh 67 kelurahannya punya saham bagi hasil. Jadi duit daripada itu ngambil barang rosokan kemudian didaur ulang dan bisa menjadi duit, dan itu bagi hasil sesuai dengan saham kita masing-masing. Itu wacana rencana strategis ke depan kalaupun memang ini akan direalisasikan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, hal lain yang berkaitan dengan ini katakanlah kita menjemput persoalan, menjemput apa disampaikan Pak Wali kepada kita, bagaimana sampah yang ada di Kota Bengkulu bisa terbersih,
lalu sanitasi lingkungan terjaga, lalu diprogramkan launching menjadi Merdeka Sampah ini, tugas kita lah LPM karena peran kita sesuai amanah Perda nomor 2 2011 itu. Jadi kawan-kawan, sebagai kesimpulan pada hari ini sebagai pengantar kita untuk diskusi pada hari ini adalah pertama, setelah rapat hari ini, kawan-kawan di forum kecamatan masing-masing dan ada yang kawan-kawan di LPM di kelurahan mulailah berbenah, artinya berkomunikasi intens dengan Pak Lurahnya, dengan Pak Camatnya, dan mereka untuk mendiskusikan rapat pertemuan dengan lurah masing-masing. Artinya sosialisasi Perda nomor 2011 ini dan strategi rencana-rencana itu akan melakukan program Merdeka Sampah itu dan termasuk pengelolaan manajemen sampah yang ada di Kota Bengkulu ini. Dan saya sudah memulai. Kebetulan karena ada rapat pembagian honor RT RW ke Majelis Parabi, saya datang, saya langsung ajak rapat mereka. Saya ada solusi. Saya ngomong kami ada 50 RT kan. Jadi saya mana Pak Wali, pokoknya RT tolong didata. Berapa orang yang sudah lewat retribusi, berapa yang belum masukkan di sini. Setelah itu nanti kita hitung berapa Pak Lurah, berapa orang armada yang ada dilakukan itu. Yang penting sampah terangkut dulu. Yang penting sampah tidak ada lagi cicir lagi, tidak ada lagi mereka buang sambil bermotor melempar. Jadi itu yang kami sampaikan pada waktu itu. Jadi itu saja pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian kami hormati. Dan sebagai sebelum dibuka forum diskusi ini, kebetulan karena tuan rumah ini Pak Lurah Pemandan Gubernur, kami ucapkan sekali lagi terima kasih menyediakan tempat ini. Nah, ada salahnya kita dengar juga sedikit sepatah dua patah kata skapur siri sebagai ahli rumah. Silakan Pak Lurah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LPM Kota Bengkulu, Ketua LPM Kelurahan di Pematang Gubernur, Bapak Ibu Ketua LPM yang saya hormati, saya selaku Lurah Pematang Gubernur menyambut baik dengan diadakannya sosialisasi Merdeka Sampah di Aula Kantor Lurah Pematang Gubernur ini. Insya Allah kami dari pemerintah kelurahan akan mendukung sepenuhnya kegiatan ini dan berencana akan memanggil Ketua RT RW di lingkungan Kelurahan Pematang Gubernur khususnya. Bapak Ibu Ketua LPM yang saya hormati, kebetulan Ketua LPM kami pada saat ini hadir, Bendahara LPM hadir, pihak ketiga pengangkut sampah juga hadir. Memang sengaja kami undang supaya sama-sama mendengar paparan dari forum LPM Kota Bengkulu. Selanjutnya kami serahkan acara ini sepenuhnya kepada LPM Kota Bengkulu untuk memaparkan kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi program Merdeka Sampah yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah kota. Mungkin silakan Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi LPM Kota Bengkulu beserta sekretaris dan Ketua Forum Komunikasi LPM Kecamatan di Kota Bengkulu dan kelurahan yang sudah berkenan pada kesempatan ini, dan juga Pak Lurah Kota Bengkulu yang saya hormati. Ini langsung saja. Jadi untuk mengenai kita tidak lanjut dari pertemuan dari beberapa waktu yang lalu yang untuk pengawasan lo diwakili oleh bendahara LPM, karena saya sendiri ada tugas lain di dinas pertanian dulu bertepatan waktu di yang acara di Masjid Atakwa waktu itu. Jadi setelah itu sebagai tindak lanjut beberapa waktu yang lalu ini sudah ada pertemuan untuk tingkat kecamatan untuk seluruh LPM memang hadir untuk kira-kira merespon sesuai dengan perda yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi,
Kemudian beberapa waktu yang lalu juga, kalau tidak salah hari Jumat dulu, dari fasilitasi pihak kelurahan dan seluruh RT yang ada di Kelurahan Pematang Gubernur ini juga dipertemukan di sini membahas masalah perda yang berkenaan dengan sampah itu. Jadi untuk Kelurahan Pematang Gubernur ini bersekat bahwa masalah sampah ini boleh katakan tidak ada yang tergejolak, karena Kelurahan Pematang Gubernur ini sepakat menolak tidak ada pembuangan sampah sifatnya sementara. Jadi semuanya berhubungan langsung ke pihak ketiga, langsung ke TPA. Jadi biasanya kelurahan-kelurahan yang lain itu yang ada gejolak itu adanya tempat pembuangan sampah sementara itu. Itu biasanya itu. Jadi untuk Kelurahan Pematang Gubernur ini sepakat. Jadi untuk masalah perda yang berkenaan dengan sampah yang marak pada kesempatan saat ini itu tentunya tidak bisa dilakukan dengan semua pihak, melainkan kita itu harus semuanya untuk saling mendukung. Itu salah satunya kami untuk melibatkan semua RT dulu sudah disampaikan, bahkan akan dipertemukan lagi seluruh RT, bahkan mungkin juga dilibatkan juga di limbah kelurahan yang mengenai untuk menindaklanjuti perda yang sudah ditetapkan untuk masalah merdeka sampah ini. Jadi untuk sementara yang sudah ditetapkan yang difasilitasi untuk pihak kelurahan, masing-masing RT ini mendata siapa-siapa yang sudah berlangganan dan siapa-siapa yang belum berlangganan. Karena sampah itu tentunya nantinya yang apabila terjadi kira-kira ada jual sampah, jelas yang tidak ada berlangganan gitu. Jadi tentunya karena kenapa harus melibatkan RT, karena kalau RTM itu jangkauannya terbatas. Jadi karena kalau RT dia lebih mengetahui kira-kira di wilayahnya masing-masing sampahnya bagaimana itu. Seperti Kelurahan Pematang Gubernur ini kan ada yang masih tanah kosong itu, ya mungkin RT-nya yang lebih tahu tempat pembuangan sampah itu, karena ada kadang-kadang itu tanah kosong itu bukan warga di sekitar itu, bahkan warga yang lain yang sambil lewat untuk membuang sampah di tempat itu. Kemudian juga kenapa dasar dan ini untuk melarang, untuk menolak untuk pembuangan sementara, karena ya memang saat ini ingin disetujui, tapi kapan untuk menyetopnya sudah tidak memungkinkan di sana, karena warga sudah terbiasa di situ. Kenyataan seperti di perbatasan Pematang Gubernur dan Kelurahan Pematang Gubernur, dulunya itu memang warga sering membuang sampah. Akhirnya masyarakat sampai saat ini itu sulit sekali. Bahkan dulu kan ada gotong royong tingkat kelurahan, habis gotong royong langsung ada yang sudah membuang sampah. Jadi untuk kita, untuk kira-kira menindaklanjuti perda yang berkenaan dengan sampah ini, saya sarankan dengan Pak Lurah waktu dulu, sebagaimana ketua RT ini supaya Pak Lurah harus membantu ketua RT ataupun yang lain mensosialisasikan masalah perda itu, baik itunya maupun sanksinya. Jadi orang kan untuk adanya sifat jerah nanti kalau ada sanksi itu. Jadi supaya saya untuk kesimpulannya, mungkin masalah sampah ini karena boleh dikatakan problem nasional ini tidak mungkin bisa tercapai dengan LPN ataupun tanpa adanya dukungan dari pihak lain, maupun semua RT ataupun pihak lurah itu sendiri ataupun LPN itu sendiri. Mungkin untuk sementara itu dulu yang dapat saya sudah jalan Pak? Apanya? Untuk retribusi uang sampah sudah jalan? Ya untuk sementara ini lebih kurang, ini kan usul kami dapatkan ada yang ini pihak ketiga yang retribusi itu sampah warga ini langsung ke TPA. Jadi mereka warga langsung ke pihak ketiga, ya langsung ke pihak ketiga, bukan dari pihak LPN. Tidak. Oh, berarti besaran iuran itu yang menetapkan dari kesepakatan warga dengan pihak ketiga. Itu menurut informasi yang saya dapat, itu besaran biaya itu tergantung dengan sampahnya. Ya, kalau sampah rumah tangga berapa kalau tangga minimal? 20 ya. 25 itu kosan mungkin variatif ada yang lebih. Ya, atau istilahnya skala volume sampahnya itu karena pengangkut sampah itu kan belum tahu. Ya. Nah di situ ada besarannya gitu. Oh, oke. Tapi untuk umumnya ini untuk masyarakat seluruh perumahan itu biasanya 20-an. 20 ya.
Tapi menurut informasi juga yang saya terima dari pihak ketiga ini sebagai gejolak atau dampak dari BBM naik ini mungkin bisa jadi untuk mereka nanti kan sulitnya untuk mencari mengambil BBM itu. Mungkin ada pertimbangan lain yang juga ya saya yakin dampaknya juga pada masyarakat yang itu merasa diberatkan juga. Ini namun keadaan yang menentukan hal seperti itu. TPS di Pasar Kaget itu adalah juga ya? Itu TPS Pasar Kaget itu karena setiap waktu itu saya kontrol itu tidak ada yang sifatnya TPS itu kecuali kebutuhan pasar itu memang ada pengelolanya tersendiri itu dari pihak pasar pengelola pasar itu sendiri itu. Oh iya. Karena saya di setiap waktu saya kontrol di situ. Boleh kan setiap sore atau setiap habis sisa saya ke situ. Berarti ya artinya kan jangan sampai nanti itu jadi bom waktu kan. Nah, kan karena ya terus terang nanti kalau bergejolak jelas lah kita di LPM Pematang Gubernur jadi dapat berkahnya. Ya karena ya tadi kan masalah sampah ini kan tidak hanya masalah di tingkat kelurahan, tapi juga ada masalah pada saat arus keluar masuknya angkutan armada di TPA. Artinya ketika banjir itu TPA itu Pak jadi bubur katanya Pak. Nah disitulah kadang-kadang gejolaknya muncul, armada tidak bisa masuk. Akibatnya 1 hari 2 hari hujan tidak bisa masuk, tidak bisa buang ke TPA. Artinya distribusi dari kelurahan ke rumah itu tidak bisa buang. Nah makanya kemarin sempat banyak itu kan di TPS itu penuh dan bisa diangkut, bukan karena tidak diangkut tapi memang nak ngangkut nak buang tidak bisa. Nah jadi itu jangan sampai kejadian itu karena faktor alam juga itu akan mempengaruhi. Makanya ini harus juga jadi catatan juga ini sebagai kalau kami amati karena kepada TPS Pasar Kaget itu kan dulu pernah sempat ada semacam polemik lah ya, mungkin sekarang mungkin tidak lagi. Nah ini tolong nanti dikoordinasikan Pak, karena jangan sampai karena TPS itu karena itu ada pasar. Karena kalau bicara pasar ini kita susah kalau kita memang dorongnya. Artinya memang itu dikelola oleh pihak pasar, PTD, apa lah istilahnya kan. Tapi tetap juga LPM di situ ngambil peran Pak. Karena apa? Tidak ada kata lain di dalam perda ini LPM. LPM itu turunannya di atas lagi undang-undang. Lalu perda, artinya kekuatan LPM itu penting Pak. Jadi bisa mendorong, artinya mengajak, merangkul kawan-kawan di UPTD itu berkolaborasi. Bila perlu, kalau tidak kalah bisa LPM bisa merekomendasikan. Artinya ada semangat yang tidak bersahabat dengan LPM. Nah, tapi tinggal lagi bagaimana komunikasi dan koordinasinya. Jangan sampai tadi kelak di pasar itu bergejolak masalah sampah, LPM Pematang Gubernur jadi tumbalnya. Kami ingin tahu, ini Pak, pasti masyarakat tidak mau tahu ini LPM nih. Karena undang-undang itu LPM katanya. Kami tidak tahu, tidak mau tahu kan masalah UPTD. Nah, ini kan kacau betul. Jadi LPM Pematang Gubernur jadi tumbal. Ini Pak Lurah. Ini kan ini sebenarnya kasih gambaran di sini lagi bentuk saya tadi. Ini karena saya juga pasar ikan. Nah di pasar ikan itu kalau kami alhamdulillah artinya kami itu diserang banyak LPM. Artinya ada dari kebun bos, ada semua milik. Jadi sistem pengawasan kami jalan. Nah kalau di sini tidak tahu kami seperti mana. Maksud kami jangan sampai LPM Pematang Gubernur lost kontak, lost koordinasi. Jangan sampai artinya mencegah daripada mengobati. Kira seperti itu Pak Ketua. Dimasukkan. Iya kalau dulu memang di pasar Kaget itu sebelum ada untuk spesial untuk yang mengelola sampahnya memang ada kendala di belakang itu. Tapi nampaknya kan karena saya koordinasi itu untuk bertanya itu kenapa tidak ada jalan. Bahkan ini kan jadi pertanyaan saya juga untuk program kotaku dulu yaitu ada 2 kontainer itu tidak terkunci di situ. Itu ya itu atau tersendiri memang untuk yang dikelola pihak pengelola pasar itu untuk sampahnya. Jadi tidak ada yang kira yang baru maupun menggunakan itu pemandangan di pasar. Oke, saya. Masalah sampah ini kalau tidak bisa Pak, dari tahun 2013
akan jalan. Tadi kembali tadi itu bodoh, nampaknya belum dengan personal. Tapi setelah ini jalan yang ada. Dan ini apa yang dulu dulu kami tunjuk kami itu memiliki paspor Palestina. Ada tiga mereka dengan 6 bulan akan berbagi memakai Palestina gaya operasional ini. Sekarang yang kedua, mereka tidak bisa membawa ke TPA. Kenapa? Di TPA ini mungkin tidak resmi. Tidak dikasih boleh dulu. Kalau tidak masuk harus bayar. Itu kalau hanya sama kami hidup nggak ada katanya, tapi lapangan. Yang kedua, dengan inisiatif petugas sampah tadi itu membayar kontainer untuk standby di bahan. Jadi mereka tidak bawa ke TPA maupun di kalau ini di depan Pinangjo dan sekian standby untuk jadi mereka menangani investasi ada biaya. Yang kedua, yang kasus buat tadi, kami saudara udah menjalan gitu. Jadi itu habis PSBB, ini hanya semua PSBB, kita akan melaksanakan identifikasi dulu. Siapa yang membuang sampah, yang membayar, dan dia membuang sampah di mana. Jadi ketahuan, nggak ada sampah di atas kamu ini yang membuangnya. Itu kita berjalan. Kalau sudah sampai, sudah ada daftarnya, sudah kita melaksanakan. Yang kedua, kita ada membiarkan alat kaca sampah. Untuk itu kami berkumpul dulu dengan adanya nanti berjalannya nanti mesin kaca sudah ada. Mesin kaca sampah. Sudah ada sejak saya. Sudah ada perangkat yang dipakai. Oh, nggak jalan. Baru dipakai. Ya, kita rapat. Oh, Jadi itu di Semanggi. bulan Manis. Iya. Yang kedua, kita punya rencana dari Pak Badan SDM pemilihan sampah. Jadi sampah jauh, sampah non organik itu dari warga sudah memilah mereka semua. Kita siap semua. Itu dari cukup. Ya, jadi itu ada punyanya. Jadi mereka punya. Nanti kita yang beli. Rencananya panjang. Wah, di bukan kami sudah berjalan. Untuk insya Allah bulan depan lebih jalan. Ini sampah ini masalah yang 2011. Sayangnya Pak 2011 ini juga balik kita undang-undang 2011. Yang susah ini, yang paling susah ini sampah masyarakat. Pagi-pagi udah jauh. Jadi itu yang kedua, mohon nantinya sesudah rapat ini, maksudnya